saya katakan dengan minta maafnya Rismond dan mengakui kesalahan penelitian itu adalah kemenangan besar buat Pak Jokowi dan Termo. Betul. Itu adalah kekalahan yang sangat besar yang dialami oleh Roy Suryo, Tiva, dan seluruh pendukungnya. Jelas. Ya. Dari awal ini saya sudah katakan, bagi mereka saat itu, Rismond itu Tuhan informasi dan sumber daripada keahlian bagi orang-orang yang menghina dan mempermalukan Pak Jokowi. Ada bahasa lain, Bang. Bahkan Rismond pernah bilang 11 triliun persen dan dia lebih baik mati. Tapi sekarang dia menjilat ludahnya sendiri. Nah, ya kan? Nah, jadi perkara ini memang agak unik gitu. Bahkan saya mau menyarankan ke Pak Jokowi, Pak, bagaimana kalau Bapak abolisi atau amnesti mereka? Tapi kan Pak Jokowi nggak punya kewenangan itu lagi. Nah, tunggu dulu. Oke. Ini Pak Jokowi ini sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, nggak ada kaitannya. Kenegarawanan mereka walaupun difitnah sudah dilewati. Pak Jokowi tidak akan lagi menggunakan peluang dia untuk menjadi presiden atau jabatan politis lainnya. Nggak ada lagi. Sudah selesai. Iya. Persoalan ini mereka kan harusnya ke lembaga hukum terkait. Iya. KPU, Depdagri, ataupun partai politik. Gitu. Jadi, kalau menurut hemat saya, dengan berhentinya kasus Rismond, Egy Sujana, harusnya selesai semua. Selesai semua? Ya, untuk klaster 1, 2, 3 tersebut. Kenapa? Harus dipilahkan. Jangan ikut juga Rismond tetap terseret-seret. Biar bagaimanapun ketika di persidangan nanti, mereka pasti akan ngomong. Ini gara-gara Rismond ahli kita yang walaupun selalu dianggap membelot gitu. Belum dilimpahkan kok. Nah, dengar tuh. Memanipulasi dia ini kan. Belum. Enggak, tadi saya tanya dulu. Sudah disampaikan belum? Apa? Proses apa? Akan proses pelimpahan, tetapi berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Ya kan? Berarti dalam waktu dekat, Pak ya? Iya. Terima kasih. Geger, guys. Geger. Pihak Roy Suryo sudah ketar-ketir nih. Syarat pelimpahan kasus ini udah lengkap. Cuman P21 ngapain dipublikasi? Nggak penting. Yang penting berkas sudah lengkap. Sekarang Roy ketar-ketir. Sana sini mengadakan konferensi pers. Refli Harun, Tiva, Ugroseno tak perlu lagi. Mereka sibuk sih sebenarnya karena sekarang sudah ada kesimpulan pasti di mana Roy Suryo dan Tiva ini segera diadili. Walaupun Pak Jokowi memaafkan mereka, tapi sepertinya mereka tidak ingin dimaafkan. Kenapa? Karena mereka bersikuku nih, merasa bener sih guys ya. Tapi unik nih, kasus ini unik. Ketika Polda Metro Jaya sudah mengadili mereka, akan tetapi Pak Jokowi tidak mau sidang nih, nggak terbukti nih video ini jasa ini asli apa palsu. Pastilah nanti banyak kan, nggak mungkin mereka di penjara misalnya 500 orang, 200 orang, nggak mungkin kan. Yang di penjara paling dalangnya Roy, Tiva, katakan Refli Harun, katakan Ugroseno, nggak mungkin Ugroseno numpang doang situ ya. Katakan si Michael dan si banyak lagi dong sisa yang lain. Artinya di sini sepertinya sih nggak ada yang di penjara sini guys ya. Tapi artinya walaupun demikian, kita masih tetap berharap bahwa kericuhan-kericuhan tentang ijazah Pak Jokowi ini segera diakhiri ya. Dikarenakan kalau ini terus menerus, maka kita akan dirusak nih, pola-pola pikir kita dirusak sama mereka guys. Oke, bagaimana video yang sebelumnya? Apa kalian sudah menonton? Kalau belum, silahkan tonton video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Gua setiap hari gue buat sebuah video, bahkan 2 video, terkadang jam 6 pagi dan jam 6 sore. Namun ketika saya kelelahan mungkin hanya 1 video saja setiap pagi. Dan teman-teman semua selamat bergabung. Terima kasih, kita doakan semoga teman-teman semua tak ada lagi kesusahan dalam hidup Anda. Semoga kemudahan, walaupun ada kesusahan sih wajar, itu proses kehidupan. Tapi semoga dimudahkan dan lapang dada semua menerima itu, dan dilancarkan rezeki dan umur yang panjang. Bagaimana teman-teman, apakah masih cebok pakai tangan kiri sekarang? Ayo coba.
tahu masih makan nasi pakai kuah. Coba pikirkan. Kalau iya, Anda termasuk orang yang masih aktif bernapas di bumi. Oke, tanpa basa-basi langsung kita bedah video satu persatu. Jangan lupa untuk menonton full supaya kalian tahu apa yang harus kita perbaiki. Guys, jangan skip. Belum dilimpahkan kok. Nah, dengar tuh. Memanipulasi dia ini kan. Belum. Tapi Enggak, tadi saya tanya dulu. Sudah disampaikan belum? Apa? Apa? Hah? lagi proses Proses apa? perubahan. Akan proses pelimpahan, tetapi berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Ya kan? Berarti dalam waktu dekat Pak ya. Iya. Terima kasih. Udah lengkap, syaratnya udah lengkap. Tapi apalagi yang kita tunggu sekarang ya. Semoga saja ini berjalan dengan baik. Tapi ini Roy Suryo mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang menekan Polda Metro. Masa sih Polda Metro ada yang nekan sih? Siapa sih yang nekan sih ya? Kan mereka yang memegang hak kendali dalam meneliti, mengusut dan mengadili, itu kan mereka. Sebelum masuk ke kejaksaan jika kasusnya itu berat. Tapi kalau sekelas curanmor ya mungkin cukup di Polda Metro aja selesai. Namun karena ini udah membuming, ini Roy Suryo, ini seharusnya ke persidangan sih. Tapi ini kalau ke persidangan Pak Jokowi, wah, harus ke persidangan juga. Di sini satu titik kemenangan mereka ini cuman ini aja sih. Kemenangan Rismon sama Tifa sama Refri Harun itu kemenangan mereka karena mereka menganggap ini Pak Jokowi nggak mungkin sidang nih guys. Aneh sih ya, berulang-ulang kali kita berpikir kalau Pak Jokowi sidang pasti ada saksi ahlinya dong. Pasti dari UGM ada tuh, maupun Ibu Emilia dan dosen pembimbing Pak Jokowi juga, Pak Kasmujo yang kabarnya dulu. Mesti hadir dong. Artinya kalau ini tidak terus dilaksanakan, Pak Jokowi bersedia untuk sidang, memang ada sih jalan lainnya. Jalan lainnya mau tidak mau sih harus, tapi nama Pak Jokowi nggak begitu bersih dengan cara ini, yaitu dengan cara menuntut Roy Suryo telah mencemarkan nama baik, Undang-Undang ITE dan segalanya tentang pemfitnahan. Itu bisa masuk. Tapi kan bukan cuma Roy Suryo doang nih, sama Tifa sama Michael sama siapa beberapa, ada Refli Harun juga. Kan cuma bukan mereka itu. Kalau mereka itu yang 4 itu dibuikan, nah banyak lagi kor-kor di belakang tuh. Banyak kan? Banyak. Memang mereka ini menemukan jalan yang memang membuat Pak Jokowi risih ya, bukan rusuh, risih dengan hal ini. Mau ikut sidang, benar Pak Jokowi sudah direndahkan. Walaupun itu terbukti asli, tapi Pak Jokowi sudah jelas sudah direndahkan. Nggak ikut sidang, nggak ada kesimpulan. Oke, next video guys. Ini Roy Suryo ini, bagaimanapun kesimpulan dari Polda Metro, Roy Suryo tetap membuat narasi nih, tetap membuat sebuah cerita dan protes sana sini, semua disalah-salahin. Dan bahkan Roy Suryo melaporkan Rismon. Astaga, dengan alasan apa sih seorang Roy Suryo melaporkan Rismon? Bisa-bisanya Rismon dilaporkan sama Roy. Nasionalnya diserang, keluarganya diserang, programnya pun diserang, tapi nggak pernah tumbang. Itulah Pak Jokowi. 1,5 tahun pensiun, semuanya hampir setiap hari menyerang Pak Jokowi. Tapi rumahnya makin rame dan program-programnya terbukti dilanjutin oleh Pak Prabowo. Kasus ijazah kemungkinan akan naik ke pengadilan, jadi netizen-netizen semua. Kalau Anda berhenti menyerang Pak Jokowi, berarti Anda kalah, Pak Jokowi menang. Dan kalau Anda menyerang Pak Jokowi, relawan makin solid, berarti itulah kekuatan sebenarnya Pak Jokowi. Jadi, buat yang terus menyerang Pak Jokowi, pesan saya satu aja. Ayo kita adu kuat, jangan berhenti. Anda serang, saya akan bela. Dan membela Pak Jokowi itu nggak sulit. Karena apa yang beliau lakukan, itu benar. Pikirkan guys, pikirkan. Masa sih kalian sama teroris sih? Tifa Roy Rismon bukan teroris lagi, sekarang udah roti. Tifa dulu kan teroris tuh, Tifa Rismon Roy teroris, Tifa Roy Rismon, sekarang roti Roy Tifa. Parah,
Rotifa Harun. Oke guys, kami derek orang kampung, di mana orang kampung berlabuh, di situ keluargaku berlabuh. Sehat orang kampung. Itu guys. Artinya kalian tuh harus benar-benar ya enggak pun pinter ya, enggak pun jenius, minimal ya jangan sibukin lah. Saya katakan dengan minta maafnya Rismon dan mengakui kesalahan penelitian itu adalah kemenangan besar buat Pak Jokowi dan Termo. Betul. Itu adalah kekalahan yang sangat besar yang dialami oleh Roy Suryo, Tifa dan seluruh pendukungnya. Jelas. Ya. Dari awal ini saya udah katakan, bagi mereka saat itu Rismon itu Tuhan informasi dan sumber daripada keahlian bagi orang-orang yang menghina dan mempermalukan Pak Jokowi. Ada bahasa lain bang. Bahkan Rismon pernah bilang 11 triliun persen dan dia lebih baik mati. Tapi sekarang dia menjilat ludahnya sendiri. Nah, ya kan? Nah, jadi perkara ini memang agak unik gitu. Bahkan saya mau menyarankan ke Pak Jokowi, Pak, bagaimana kalau Bapak abolisi atau amnesti mereka? Tapi kan Pak Jokowi nggak punya kewenangan itu lagi. Nah, tunggu dulu. Oke. Ini Pak Jokowi ini sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, nggak ada kaitannya. Kenegarawanan mereka walaupun difitnah sudah dilewati. Pak Jokowi tidak akan lagi menggunakan peluang dia untuk menjadi presiden atau jabatan politis lainnya. Nggak ada lagi. Sudah selesai. Iya. Persoalan ini mereka kan harusnya ke lembaga hukum terkait. Iya. KPU, Depdagri, ataupun partai politik. Gitu. Jadi, kalau menurut hemat saya, dengan berhentinya kasus Rismon, Egy Sujana, harusnya selesai semua. Selesai semua? Ya, untuk klaster 1, 2, 3 tersebut. Kenapa? Harus dipilahkan. Jangan ikut juga Rismon tetap terseret-seret. Biar bagaimanapun ketika di persidangan nanti, mereka pasti akan ngomong. Ini gara-gara Rismon ahli kita yang walaupun selalu dianggap membelot gitu. Nah itu. Apapun ya, kalau udah terjepit, astaga. Kalau udah terjepit semua diusut tuh. Coba tengok tuh si Tifa tuh. Orang mau sidang dia sibuk ngurusin itu, Pak Jokowi kena penyakit mata. Kenapa pakai kacamata waktu dulu? Ini kan soal yang dinamakan pencemaran nama baik dan soal ijazah. Ini kok dari kacamata, dari kumis, astagfirullahaladzim. Tiba. Nggak apa-apa lah, nasi udah jadi bubur, tinggal tambah santan aja, gularin, udah jadi bubur aja, kecang bubur semua. Karena saya upset, saya kecewa sangat berat. Malam hari ini harusnya ada orang namanya Rismon Haziulan Sianipar, Dokter Magister yang sudah kita mau. Tadinya saya desek, Mbak Anggi, tolong dong hadirkan dia. Enggak mas, dia maunya Zoom. Mana? Mon, kamu pengecut. Nggak berani datang. Dia nggak berani datang dia. Jangan terlalu. Oke, tapi dia nggak berani datang. Kenapa? KRMT. Oh KRMT, asli. Jolali KRMT-mu. Asli, Kanjeng Raden Mas Temenggung. Oh, Jolali KRMT-mu. Oh, lali. Bangsawan. Oh iya, saya bangsawan dan tidak. Jangan ngomong begitu kalau bangsawan. Dia berani nggak datang? Ada moral. Dia berani nggak datang? Berani banget. Kapan dia berani? Mana? Ini buktinya. Rakyat Indonesia menyaksikan. Malam hari ini, Rismon game. Saya kuasa Rismon hukumnya, and game. kapanpun bisa menghadapi Anda. Kan buktinya malam ini nggak datang gimana? Ada tugas penting. Mana tugas penting? Penting apa? Maka gini. KRMT Roy. Oh iya, saya KRMT. Saya KRMT. Dan makanya ini ibarat dua sahabat. Dulu yang namanya Nggak ada yang menang kalau cerita sama Roy. Berat, Roy ini memberat. Lawan yang berat dia nih, mau debat, mau saling tuduh menuduh, Roy tetap juara guys. Betul, namun proses P2 ini belum ada. Nah, melihat itu gimana? Instrumen hukumnya apa? Saya mau balik bertanya kepada Rusungyo. Instrumen hukumnya apa? Konferensi pers. Instrumen hukumnya bisa menghentikan perkara. Prapit. Kemarin diberikan kesempatan gelar perkara. Itu yang bisa menghentikan perkara tuh. Prapit dong. Nah, kalau instrumen hukumnya pakai public defense dengan menggunakan media teman-teman ini, sementara teman-teman ini juga kangen pengen ngelihat dia di ruang sidang, gimana ceritanya tuh, ya kan? Menggunakan teman-teman media untuk
supaya dihentikan. Oh berarti nanti dasar hukumnya karena media sudah viral sehingga di SP3 gitu. Maksudnya KUHP-nya baca di mana tuh? Makanya dipelajari dong. RG rehabilitasi yang ada di KUHP yang baru. Di situ tidak ada penahanan loh sebenarnya. Itu bisa dilakukan gitu loh. Tapi yang saya lihat teman-teman ini malah tidak menggunakan instrumen-instrumen hukum. Makanya saya selalu mengatakan instrumen hukumnya apa? Dasarnya apa? Yang mau dihentikan ini perkara gitu loh. Disuruh diminta baik-baik di pertemuan manapun saya selalu menyampaikan, udahlah Mas Roy, prabit. Enggak juga. Nah PH-nya harus jeli di sini. Semua materi yang dianggap benar Mas Roy saya lihat dan penasihat hukumnya itu berdasarkan fakta menurut dia. Nah materi ini dibuat satu draft dong, gugatan atau keberatan ya, masukkan ke pengadilan, rapid dong, ya kan? Nah kalau nggak ada instrumen hukumnya mau pakai apa kita? Ya kan? Menggunakan teman-teman media aja kangen kok. Pengen ngeliat ini di pengadilan gimana ceritanya? Tapi kan uji materi yang perdebatan di suatu saat di salah satu TV. Apa itu? Ya kan, ada salah pihak dari kuasa hukumnya Rasulullah kita anggapnya GoFood lah, berpendapat bahwa harus mempelajari dari awal apa yang pendapat orang ditersangkakan. Nah itu gimana pendapat apa? Bukan pendapat, tendensius justifikasi melalui fakta-fakta yang dia sodorkan sendiri, yang sebenarnya tidak memiliki counter. Artinya, ya saya tadi jelaskan bahwa kalau kita bilang ijazah si A palsu, si B asli, ya mana pembandingnya? Kalau ada asli pasti ada palsu. Kalau ada palsu pasti ada aslinya. Mana? Apa? Narasi gitu. Atau judge Adam. Kan bukan itu, Bos. Judge Adam, jas apa? Jas merah, topi miring, apa lagi? Yang mana sih? Gitu loh. Nah, ini yang menjadi. Jadi ginilah, saya ini melihat ya semua koridor-koridor hukum itu mulai mau dilewati. Padahal sudah disediakan oleh aturan. Nah, makanya saya bilang, apa dasarnya Mas Roy? Mas Roy jelasin deh sama publik apa dasarnya, atau PH-PH-nya yang pinter-pinter. Ini PH Science. Ini yang akan melawan Refli Harun. Nah, nggak usah dia, ketinggian. Ini lawan Refli Harun, ya kan? Ini masih muda nih, Gen Z dia. Nah, ini debat cuman jangan nol dulu, kurang terkenal gua nantinya, gitu aja. Iya kan? Nah, ini jago gitu loh. Jadi jangan. Jadi banyak sekali anggota kita kalau mau ratusan, tetapi nggak usah lah ya. Ini aja cukup. Bang, abang tadi menyebut kata jago itu narasi abang ya kan, tapi pihak dari sana malah menantang juga kuasa hukum dari Egy Sujana terkait masalah materi hukum. Nah, abang gimana dari situ? Saya sepakat dengan narasi dari Ibu Eli dan Neti kemarin baru-baru di satu stasiun TV. Bawa apa itu? Aku nggak mau sebut. Nah itu benar itu. Nah itu chaos kok. Itu dia nggak mau sekali kalau ada kesalahpahaman gitu. Wah diributin. Nah kamu bilang palsu menjustifikasi ijazah Insinyur Joko Widodo, terus pelaporan-pelaporan yang kamu lakukan apa itu? Itu kan kamu menuduh orang. Kan begitu loh. Jadi artinya Mas Roy, udahlah siapkan badan, ya kan? Gue bukan nakut-nakutin nih. Gue sih pengennya memang agak lama status tersangkanya. Kenapa? Biar nggak bisa kemana-mana. Siap. Tapi kan masyarakat pengen tahu, Bang. Itu agak yang dia bilang nggak apa-apa. Saya sih mengharapkan bisa sampai lewat bulan Agustus, karena kalau Agustus sudah putus ada remisi kan? Ya janganlah lewatin Agustus lah, biar agak panjang tuh Agustusnya gitu loh, ya kan? Nah itu saya pengennya lewat Agustus lah, ya baru agak panjang lagi lah, lewat Agustus tahun depan lagi gitu. Menyebut remisi Bang, berpandangan bahwa ini akan diproses di pengadilan dong Bang. Iya, makanya saya bilang bahwa kalau ini kita hindari Agustus supaya apa, tidak ada remisi dulu, biar agak panjang tuh barang kan gitu. Kan bukan kita yang menghambat, dia sendiri ahli. Oke. Begitulah ya, setelah kita melihat dari sebuah sudut pandang dari pihak Roy Suryo, dari pihak Pak Jokowi, semua sepertinya merasa benar deh ya. Tapi kenapa mereka memiliki sebuah pegangan nih guys?
Seperti yang kita ketahui pegangan mereka, Roy Suryo berpegangan bahwa ijazah Pak Jokowi itu meskipun ada, ya, meskipun ada, pasti Pak Jokowi nggak mau ngasih kan ijazahnya kan, nggak mau ngasih. Dan yang kedua, nggak mau sidang. Itu pegangan Roy Suryo, dan yakin dia Pak Jokowi ini nggak akan mau disidang. Jadi ketika Pak Jokowi nggak mau disidang, maka Roy Suryo nggak bisa dipenjara. Oke lah, mereka bersikuku ingin mempenjarakan Roy Suryo dengan bahasa pencemaran nama baik. Nah, mereka punya alasan lagi, senjatanya ini lagi. Kenapa kami dipenjara sementara yang kami buat tuduhan itu ijazah palsu tidak diperlihatkan dan Jokowi tidak mau disidang? Dah selesai, nggak bisa dipenjara. Tapi jika bersikuku mereka ini dipenjara dengan tuduhan pencemaran nama baik, karena dengan pegangan bahwa dari pihak UGM meyakinkan dan sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, maka mereka dipenjara. Bisa-bisa aja sih, cuman agak sedikit kejam ya. Maka pendukung-pendukung Roy Suryo yang memang udah lama-lama dan mereka juga yakin dan terpengaruh dengan hal itu, maka akan berkesinambungan itu terus-menerus mengusut ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan itu yang terjadi. Dan ketika kita berpihak kepada Pak Jokowi, pengacaranya Pak Jokowi, ini yang mereka inginkan. Roy Suryo dipenjara, kalau bisa nggak usah lagi itu yang namanya sidang, nggak usah lagi apa itu, cukup satu pegangan saja, yaitu tentang pencemaran nama baik Pak Jokowi. Mereka sudah bisa dibuikan. Itu pegangan dari pihak Pak Jokowi. Di sisi lain, kita melihat teman-teman, media sosial sudah berhamburan tentang gorengan ijazah. Ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya disusun rapi di dalam lemari yang tergolong mahal, tapi akhirnya berantakan. Dan satu tuduhan dari Roy Suryo bahwa yang dituduhkan palsu itu katanya tidak otentik karena bukan ijazah yang sesungguhnya yang diteliti, melainkan fotokopi. Yang namanya fotokopi itu kan orang bisa berdalih bahwa waktu saya kopi ijazah itu fotokopi saya sedang rusak, ya kan? Dan ketika Ade Darmawan yang menghambat kasus ijazah Jokowi justru jadi kubu Roy CS yang sering gonta-ganti saksi ahli, Ade Darmawan, Mas Roy siap-siap saja. Itu kan ancaman untuk Roy. Tapi yang kita pusing, terkadang kita juga bingung nih. Kita mau ke si Roy, kasihan Pak Jokowi, orang baik, ya kan? Kita ke Pak Jokowi, kita kasihan ke Roy karena Roy itu mendalihkan dan belum terbukti, walaupun mereka membuktikan tapi belum terbukti bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Dan sekarang artinya kita hanya mengikuti saja ini, mulai dari acting mereka, saling serang mereka, dan kita terus ikuti hingga nanti ada saatnya siapa yang harus diputuskan bersalah dan siapa yang benar. Tapi ini memang mimpi buruk ketika Pak Jokowi itu mau sidang dan rupanya palsu itu ijazah. Tapi apalagi kalau palsu sih nggak mungkin, itu sudah 100% mustahil Pak Jokowi ikut kalau memang palsu ijazahnya kan. Kalau palsu ijazah Pak Jokowi sih sebenarnya akan merusak tatanan negara ya. Terutama sih dampaknya sih Gibran, kalau misalnya nggak ada lagi penerus. Pak Jokowi ini nggak ada lagi penerus, cuma Pak Jokowi mentok. Sudah, walaupun nama Pak Jokowi itu buruk, sudah selesai juga dia. Tapi nih Gibran bayangkan jadi nomor 2 di negara kita cuy. Nomor 2 cuy. Masih muda, nomor 2 di negara kita. Bahkan mereka sering meributkan bahwa undang-undang dirubah untuk melewatkan Gibran.
karena dia belum cukup usia saat mendaftarkan diri jadi wapres. Begitulah teman-teman. Artinya apapun yang kalian dilihat di media sosial, mungkin ada nih beberapa orang yang mungkin merasa sangat benar bahwa Roy Suryo salah. Ada beberapa orang juga paling merasa sangat benar bahwa Pak Jokowi salah. Karena dia sudah termakan info-info hoax ini. Narasi-narasi yang mengatakan bahwa jasa Jokowi itu palsu, Jokowi korupsi, Jokowi penipu. Ini dua kubu sekarang. Dan tanpa kita sadari si dolar kita naik terus. Dalam keadaan seperti ini kita masih menyibukkan hal yang gak penting, bayangkan. Itu dolar harus kita pertimbangkan. Bukan salah siapa-siapa, kita semua bertanggung jawab untuk negara ini. Artinya kita ketika hoax itu datang, jangan coba-coba lagi untuk menelan mentah-mentah. Teliti dulu di mana dan bagaimana secara logika, bagaimana pendapat orang. Jangan hawa nafsu dituruti. Saya tengok orang komentar terkadang hawa nafsu. Dukung Roy Suryo, ingin supaya Pak Jokowi diperlihatkan ijazah untuk menjatuhkan. Dan kalian catat satu hal ini, bahwa sekarang ini kalau saya lihat di komentar, banyak itu netizen negara tetangga ya komen. Ada yang menghujat, ada yang membela satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Coba perhatikan, kita dihancurin. Kalau Amerika terdeteksi orang yang menghujat di dalam dunia politik mereka, auto hilang itu akun. Tapi kita sebagai orang Indonesia sepertinya sulit melakukan itu. Dan demikianlah, jangan sedih kali lah untuk mendengar ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Artinya ketika kalian menonton full setiap video saya, Anda mendapatkan hikmah dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.